Baik, Pak Abdi sendiri bagaimana? Alhamdulillah Riza, kamu saya bagus. Ahmad Riza sekarang sudah masuk modul 2.3 ya. Iya. Jadi saya sebagai sini sebagai supervisor, di mana nanti kan Riza kan akan melakukan penyiasatan kan tentang target coaching. Sebelum ini nanti Ibu Riza sudah menentukan siapa yang nanti menjadikan coachnya. Sudah, Pak. Siapa itu? Rencananya Bapak Abdul Latif SPD. Oke, nanti Ibu Riza saksikan praktek mengajarnya bagaimana. Sebelum itu nanti Bu Riza coaching dulu beliau kira-kira masalah yang dikendala yang dijumpainya selama proses pembelajaran itu seperti apa. Nanti Bu Riza bisa gali lebih dalam tentang proses pembelajaran yang dilakukan Pak Abdul Latif. Baik, Pak. Baik, di sini nanti Bu Riza, saya di sini ada lembar ini tentang rutin penilaian. Ya, nanti untuk penilaian ini nanti akan saya nilai pada saat Bu Riza melakukan kegiatan coaching kepada Bapak Abdul Latif sebagai coaching. Bahkan saya akan lakukan coaching pada Pak Bu Riza dengan Bapak Abdul Latif pada saat nanti kegiatan coachingnya. Iya. Kemudian nanti di sini juga tadi sudah coachingnya itu Bapak Abdul Latif, tapi sudah sepakat kita. Jangan lupa nanti pada saat melakukan kegiatan coachingnya jangan lupa disertai algoritmanya. Di situ ada tahapannya. Pertama itu seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan kompetensi. Nah, sebagai pertanyaan awal, kira-kira kompetensi yang ingin Ibu gali kira-kira apa ya? Ya, nanti Pak, potensi yang saya ingin gali adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke. Pertanyaan yang berbobot itu nanti akan Ibu utarakan sama Pak Abdul Latif ya, lebih spesifiknya ya. Oke. Kemudian yang terakhir, Ibu Riza kira-kira nanti kan ada indikator nih yang akan Ibu capai. Kira-kira indikator yang dalam kegiatan coaching ini yang akan Ibu Riza kejar itu apa? Ya. Saya ingin coach saya nanti bisa menemukan solusi atas permasalahan yang Bapak itu alami dan menentukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah beliau. Oke, berarti nanti kita masuk pada supervisinya Bu ya. Berarti ada 3 tahapan, dan ada pra, supervisi, terus pasca. Ya. Baik, saya harap nanti pada sesi kegiatan coaching dengan Bapak Abdul Latif berjalan dengan lancar. Ibu Riza santai saja dalam proses pengamatan ini. Nanti yang poin-poin yang Ibu Riza utarakan kepada saya, poin-poin itu yang akan saya kejar. Kemudian nanti setelah Ibu Riza melakukan coaching kepada Bapak Ibu Latif, nanti kita lakukan pasca setelah supervisi. Oke, Pak Riza ya? Oke. Terima kasih Bu Riza. Silakan sama Pak Abdul Latif nanti melakukan kegiatan coaching. Oke, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama Bu Riza. Assalamualaikum Bu Riza. Waalaikumsalam Pak Abdul Latif. Ya, terima kasih nih Bu Riza sudah meluangkan waktunya di sela-sela kepadatan waktu Bu Riza dengan aktivitas-aktivitas yang lain, masih menyempatkan diri untuk mendengarkan keluh kesah saya, semua kejanggalan ataupun hal-hal yang saya temui di kelas saya nanti Bu Riza. Oke, Pak Abdul Latif. Nah, siang ini kira-kira Pak Abdul Latif mau berbicara tentang apa nih? Iya, ini saya ingin membicarakan atau berkonsultasi dengan Bu Riza tentang kegiatan belajar mengajar saya, kompetensi saya mengelola kelas, kemudian bagaimana caranya agar anak-anak saya itu fokus di pembelajaran. Karena anak saya banyak nggak fokus. Setelah saya lihat itu ternyata mereka banyak nggak fokus, banyak tidak memperhatikan, terkadang mereka asik bermain sendiri. Nah itu yang ingin saya sampaikan dan bicarakan lebih dalam lagi dengan Bu Riza. Oh, gitu ya. Jadi anak-anak tuh dalam pembelajaran banyak tidak fokus ya, Pak ya. Iya. Jadi selain itu apalagi kira-kira, Pak? Selain tidak fokus, anak itu jadi kurang memahami sehingga materi yang saya sampaikan tidak mereka dapat, mereka tidak mengerti karena mereka asik dengan mereka saja, bermain saja, usil dengan kawan sebelahnya atau bercerita. Sedangkan pembelajaran yang kita sampaikan harus fokus, harus bisa untuk memperhatikan. Sedangkan itu yang kurang. Nah, jadi dalam obrolan kita kali ini Bapak ingin seperti apa? Ya. Saya membayangkan kelas saya itu fokus, kemudian anak-anak memperhatikan, mindfulness juga semuanya hadir.
ketika anak-anak memang berada di kelas. Jadi bukan berarti pikirannya di luar, anak-anak di dalam tidak begitu. Makanya dengan pembelajaran yang saya ciptakan itu dengan metode ice breaking, kemudian dengan permainan-permainan, sehingga anak mau berfokus. Jadi izin Bapak dalam pembelajaran itu anak fokus pada saat dalam pembelajaran, Ya, betul. agar lancar dalam pembelajaran ya Iya, Pak ya. betul. Nah Pak Abdul Latif, jadi kira-kira menurut Bapak yang dikatakan fokus dalam pembelajaran itu anak-anak itu seperti apa di kelas? Anak-anak fokus itu menurut saya anak-anak yang memperhatikan, kemudian bertanya, rasa ingin tahunya tinggi, kemudian mereka aktif di dalam kelas, kemudian yang mereka kerjakan, yang mereka perbuat hanya memang dengan pembelajaran. Artinya interaksi kegiatan aktivitas mereka itu yang berkaitan dengan pembelajaran, tidak yang lain-lainnya. Jangan lupa kita memperhatikan pembelajaran materi, memang mereka perhatikan. Adapun diskusi yang muncul, pembicaraan muncul terkait dengan materi, terkadang tidak Liza. Mereka berbuat sendiri maunya saja, bermain atau apa. Jadi saya melihat ini anak nggak fokus gitu. Anak fokus, anak nggak tidak fokus, maka dia tidak paham nanti. Saya takutkan seperti itu. Dan saya ingin anak-anak saya paham, anak-anak saya mengerti, dan anak-anak menguasai materi yang saya sajikan. Jadi menurut Bapak fokus itu mereka aktif, mereka hadir penuh dalam Iya. pembelajaran yang Bapak sajikan. Betul. Nah, kalau ideal menurut Bapak, kalaulah ini di angka 10, sekarang Bapak kira-kira anak-anak Bapak itu di angka berapa kira-kira? Yang tidak fokusnya. Agar pembelajaran itu tercapai. Sekarang kalau tidak fokus mereka mungkin di angka 6. Tapi saya inginkan siswa-siswa saya itu di angka 9 mereka bisa fokus. Kenapa? Saya mengukur barometernya itu angka 9 itu sudah mendekati hampir semuanya fokus. Tinggal mengikut saja nanti yang memang siswa saya itu yang memang memiliki keaktifan yang luar biasa sendiri. Nah, jadi di angka 9 lah Bu Liza, nanti saya berharap anak-anak saya bisa fokus. Untuk mengejar di angka 10 mungkin tidak bisa instan, butuh waktu, tapi dalam waktu dekat ini dengan metode dan pendekatan yang saya siapkan, dengan metode yang saya pilih, dengan pendekatan yang saya berikan kepada siswa saya, minimal di angka 9 lah mereka bisa mencapai. Kira-kira kalau di angka 9 itu ada kendala nggak? Di angka 9 ada Bu Liza. Di angka 9 itu karena kan siswa saya kurang lebih 32 orang. Jadi di angka 9 itu banyak pencapaian. Jadi angka 9 hampir semuanya. Itu kendala yang akan saya hadapi, bagaimana memanage yang hampir sepertiga siswa saya untuk bisa fokus semua. Kan begitu. Jadi untuk supaya fokus untuk mencapai di angka 9 banyak kendala ya Pak ya. Jadi di dalam pembelajaran ini banyak juga tantangannya Pak ya. Iya, betul. Artinya Bapak ingin anak itu fokus, hadir penuh, aktif Iya. dalam pembelajaran. Nah, menurut Bapak kondisi di angka 9 ini sudah baik apa belum? Kalau sampai di angka 9 sudah baik, Bu. Kalau memang anak-anak progresnya sudah sampai di angka 9. Cuman sekarang yang saya lihat itu anak yang fokus itu di angka 6. Tentu kalau di angka 6 tidak dalam keadaan baik-baik saja. Iya. Makanya saya ingin mencapai di angka 9. Nah, bagaimana saya mencapai, itulah saya berikan pendekatan, metode yang tepat kepada siswa-siswa saya dalam menghadapi supaya anak-anak saya itu lebih memperhatikan, lebih fokus. Nah, yang saya temui juga, yang saya bayangkan juga nanti apakah metode dan pendekatan yang saya berikan kepada anak sudah tepat atau belum. Kalau belum tepat, otomatis saya memiliki kendala lagi, tercapai atau tidak tercapai. Kalau misalnya sesuai, tepat, otomatis anak-anak lebih bisa memahami semuanya. Jadi dari berbagai kendala yang Bapak alami ini, kalaulah dari pengamatan Bapak sendiri, rencananya murid-murid Bapak itu ingin diperlakukan seperti apa agar mereka tetap fokus? Ya, yang pertama saya ingin memperlakukan siswa itu memang seperti nyaman. Nyaman ya Pak ya? Nyaman di kelas, senang di kelas, bahagia di kelas, akhirnya timbul motivasi mereka untuk terus belajar. Satu. Yang kedua, saya menggunakan pendekatan ice breaking atau bermain kepada anak-anak, sehingga anak-anak yang hanya bermain, dia masih bermain tapi dalam pembelajaran. Jadi metode harus dirubah juga berarti ya Pak ya? Ya, rencana saya begitu bisa. Harus dirubah, kemudian disesuaikan dengan materi yang saya sajikan. Pendekatannya juga berbeda.
Jadi nanti kalau misalnya ada kendala nanti yang tidak tercapai, berarti saya harus ganti metodenya atau pendekatannya. Ternyata pendekatan dan metode ini nggak pas, maka saya akan cari metode yang lain lagi supaya bisa untuk mencapai yang saya targetkan, yaitu memfokuskan anak dalam belajar. Jadi Pak Abdul Latif, Ya, dari bisa. banyaknya metode tadi, ibaratnya pembelajaran itu supaya lebih aktif lagi, kemungkinan dalam waktu kapan Bapak bisa melakukan hal ini? Dalam pembelajaran selanjutnya di minggu ini saya sudah mulai terapkan Bu Liza, karena saya sudah petakan dan sudah identifikasi mana pendekatan dan metode yang akan saya terapkan dengan materi yang saya sajikan. Nah, untuk mengetahui hasilnya mungkin 1-2 minggu ini dalam 2 kali 3 pertemuan itu sudah bisa diidentifikasi atau diukur keberhasilan dari metode yang saya terapkan. Kira-kira dengan metode, dengan speaking yang Bapak berikan, siapa saja yang menurut Bapak bisa membantu menerapkannya ini di kelas Bapak nanti? Yang jelas selain diri saya sendiri selaku pemangku bidang studi dan pelajaran di yang saya ampu, saya juga akan melibatkan rekan sejawat saya seperti guru-guru yang lainnya, kemudian guru kelas juga saya akan libatkan, karena saya akan memetakan berdasarkan rangkuman atau pendapat dari mereka semuanya. Jadi saya bisa menentukan apa langkah-langkah selanjutnya. Jadi saya akan melibatkan ya rekan-rekan sejawat guru yang lain juga guru bidang studi yang lain. Oke Pak ya. Jadi di penghujung percakapan kita ini, kira-kira apa yang dapat Bapak dari obrolan kita ini, apa yang Bapak dapat? Ya, sangat yang saya dapatkan, pertama saya sangat berterima kasih sekali karena kita ngobrol ini sudah bisa menguatkan, kemudian mengeluarkan potensi, mengeluarkan apa yang mau saya bayangkan, saya visualisasikan sehingga bisa saya akan terapkan nanti. Nah, ngobrol dengan Bu Liza ini maka dari tadi juga menggali kemudian ayo apa lagi saya juga berpikir apa yang mau saya buat. Tentu saya punya gambaran-gambaran dan rencana kedepannya seperti apa. Nah, jadi yang saya temukan pada hari ini sangat luar biasa sekali, bisa berdiskusi dengan Bu Liza, akhirnya membuka cakrawala pemikiran saya untuk saya menerapkan pembelajaran di kelas saya lebih baik lagi, aktif, kreatif, dan menyenangkan untuk siswa-siswa saya. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa kita terapkan ya Pak ya. Siap, Bu Liza. Oke, kalau begitu saya tunggu dan saya dengarkan cerita-cerita Bapak di minggu depan lagi. Baik. Semoga apa yang kita lakukan, baik dari teman Ya. sejawat, baik di siswa, Siswa. pembelajarannya bisa menyenangkan dan bisa Ya. tujuan pembelajaran itu tercapai ya Pak ya. Ya, Bu Liza. Oke Pak. Saya akan juga melaporkan ini, menceritakan secara berkala setelah 1-2 pertemuan sampai finishnya nanti apa kendala dan apa yang perkembangan saya lakukan, maka saya akan ceritakan supaya bisa memberikan motivasi dan gambaran pada saya untuk menemukan masalah-masalah dari solusi-solusi yang saya butuhkan di kelas saya. Oke. Baik, Pak Latif, Siap, cukup Bu Liza. demikian curhatnya kali ini. Iya, Pak, ya, terima Pak, ya. kasih Bu Liza waktunya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Liza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak bapak sekalian, apa kabarnya? Mantap, luar biasa. Anak bapak yang mana luar biasa? Oke, baik. Siang hari ini siapa tidak hadir? Asep, Abi. Kemana Abi ya? Oke. Ya. Oke. Kita hari ini akan mulai pembelajaran bab ya. Sambil nanti berdoa. Tapi kita berdoanya nanti akan kita lakukan dengan ice breaking. Apa ice breakingnya? Kita bernyanyi. Ya. Setelah selesai siap berdoa, langsung kita baca doa. Siap semuanya. Ingat lagu Menggapai Bintang. Oke semuanya, suaranya ke atas. 3, 2, 1. Lihat tangannya. Tangan di samping.
depan kita akan mulai pembelajaran supaya nanti kamu hadir memang mengikuti dan memperhatikan pembelajaran dengan seksa. Jangan main-main. Lihat di depan, lihat di depan. Perhatikan, tidak ada yang bermain-main lagi. Ya, kalau tidak mau pembelajaran. Paham? Salam olahraga. Salam olahraga. Apa kabar? Mana apa yang luar biasa? Mana yang luar biasa? Oke, kalau luar biasa bisa perhatikan? Bisa perhatikan? Mana bentuk perhatiannya? Ada? Oke, anak bapak, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran bab 4, yaitu kompetensi dasar adalah bagaimana mempraktikkan gerakan latihan kekuatan, latihan keseimbangan, dan latihan kecepatan dalam bentuk permainan sederhana dan dalam bentuk aktivitas olahraga. Itu KD-nya. KD-nya apa? Kompetensi dasarnya adalah mempraktikkan gerakan latihan kekuatan, keseimbangan, kecepatan dalam permainan sederhana. Tujuannya apa? Apa tujuannya? Agar tubuh sehat. Apa lagi tujuannya? Ya, agar ototku. Nah, itu tujuannya. Tujuannya anak bapak bisa mempraktekkan dan melakukan bentuk-bentuk latihan, mulai dari latihan kekuatan, ada push up, sit up, ada mendorong kemudian melakukan latihan kecepatan, adalah lari. Kemudian ada latihan keseimbangan. Apa latihan keseimbangannya? Menirukan pesawat. Apa lagi selain pesawat terbang? Jinjit jalannya supaya tidak jatuh. Itu tujuan kita. Dan tujuannya supaya kita bisa melakukan bentuk-bentuk latihan nih. Itu. Oke? Nah, ada lagi latihan jalan kepiting. Bentuk latihan jalan kepiting. Contoh kan? Nah, itu dia. Ada pertanyaan? Dari bentuk latihan itu? Nah, dalam bentuk permainan nanti kita bagi dua kelompok. Ada kelompok kuda, ada kelompok kucing. Nah, tapi kalau sapi? Dan kelompok kuda, kelompok kucing. Ya, jelas? Jelas? Oke, untuk menyemangati kita semuanya, gimana kita menyanyikan lagu kebangsaan kita? Lagu wajib, apa lagu wajibnya? Garuda Pancasila bisa? Garuda Pancasila bisa? Karena itu baru kita lakukan latihan pembagian kelompok dan mulai lakukan latihan kekuatan, kecepatan, dan keseimbangan. 3, 2, 1. Warming up, kemudian lakukan latihan gerakan. Ya. Apanya? Nah, cepat. Dan oke, kelompoknya sekarang
Yang hitung angkanya, perhatikan. 1 sama 2. 1. 1. 2. 1. Dalam waktu 30 detik, yang satu dengan yang satu, yang dua dengan dua. Sekarang. Duduk, langsung duduk. Oke, siap. Hei. Tuh. 30 detik, yang satu dengan yang dua dan dua. Duduk berhadapan. Duduk berhadapan. Satu dengan satu berhadapan. Yang putri sini, duduk berhadapan. Ayo. Satu di sini duduknya, baris. Up. Satu di sini. Dua di sini, satu baris. Cepat. Berhadapan. Ayo, buat jaraknya. Geser. Hah? Geser. Geser. Ini. Arsen, dengan coba. Sudah? Ya, ayo. Buat jaraknya. Bergeser lagi. Buat jaraknya. Buat jaraknya, dengarkan. Buat jaraknya lagi. Rizky, geser lagi. Nah, tangannya. Kita pemanasan di tempat. Geser lagi, luruskan kakinya. Ya, halo, luruskan kakinya. Nah, siap. Tangannya di atas. Lagi, tarik. Putar. Kalau gerakan di tempat apa namanya? Gerakan di tempat apa namanya? Oke. Lokomotor, non lokomotor, depan, samping. Makanya Bang bilang kasih jaraknya tadi. Lagi, samping, ke atas, belakang. Ya, kaki kanan pegang telapak tangan. Ya, perhatikan semua. Pegang jarinya. Lurus. Kaki tetap lurus. Bundukkan kepalanya. Bunduk lagi. Oke, pegang belakang. Pindahkan kedua tangan belakang. Angkat. Ya. Tadi. Pindahkan tangan kiri. Satu pegang tangan kanan. Kaki tetap lurus. Tahan. Pindahkan lagi. Oke. Naikkan. Tangannya ke atas. Ya. Pindah. Kiri. Ganti kiri. Lagi. Ya. Siap, lepaskan tangannya. Oke, perhatikan. Kita latihan yang pertama, bentuk latihan kekuatan sit up. Nomor 1. Barisan nomor 1 pegang kaki nomor 2. Ayo. Oke, nomor 2 siap-siap sit up 15 kali. Pegang nomor 1 pegang kaki nomor 2. Oh, posisi telentang. Nomor 2. Belum. 15, 3, 2, 1, naik. Ayo.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, siap. Untuk latihan kekuatan yang kedua, push up semuanya bentuk posisi telungkup. Ya, perhatikan up. Perhatikan push upnya, gerakan tangannya, jangan gini ya, gini aja. Tapi datar. Nah. Ya, yang putri menunggu pada lutut. Ya, lututnya di bawah, luruskan. Yang putra nggak setuju jadi perempuan. Ayo, di posisi 1, 15. Yang putri, ya, 3, 2, 1, mulai. Yang ini juga, ini. Perhatikan Samuel. Nah, tinggal kembali diam aja, hanya lengannya. Oke, yang ini. Siap. Posisi pusat semuanya. 5, Bapak hitungan. Posisi pusat semuanya. Kalau Bapak bilang naik, naik. Kalau Bapak bilang turun, turun. 3, 2. Turun. Naik. Turun. Naik. Turun. Naik. Turun. Naik. Turun. Naik. Oke. Kembali. Atur nafasnya dalam hitungan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Salam olahraga. Latihan yang ketiga, mendorong gerobak. Dari sini. Nah, berpasangan nanti. Up, perhatikan. Ke depan saja. Ke sini. Jalankan. Sudah berjalan. Kaki. Nah, terus. Belum. Sudah. Sampai sini gantian. Sampai sini kan? Gantian. Oke, berpasangan di sana semuanya. Dari sana semuanya bertukar di sini. Nomor 1. 1 di belakang. Nomor 1 di belakang. Nomor 1 di belakang. Nomor 1. Nah, siap. Geser. Nomor 1 di belakang. Sudah. Oke, nomor 2. Tunggu.
Putar. Ya, lagi. Terus. Ulangi lagi, pelan-pelan. Terus. Pelan-pelan. Naikkan. Sejajar. Dan kemudian jalan. Terus. Oke, lagi. Putar. Naik lagi badannya. Nah, jalan. Tinggi lagi. Nah, ya. Terus. Ya, ayo, terus. Nah. Posisi lagi, kembang. Ya. Sekali lagi, kelompok 2 depan. Berbaris, jangan cepat-cepat. Pelan dapat gerakannya. Barisannya mana? 1. Nah, oke, stop. Nomor. Nomor 1 tetap posisi tangan, kaki kiri, kaki kanan tarik ke belakang. 3. Hitung tangan ke belakang. Hitung belakang. Naik kakinya. Kami kan dulu. Nasi. Tinggi kakinya. Oke, 3. Ya, ya, oke, stop. Cepat. Lagi. Ya, ke atas. Naikkan ke atas. Oke, stop. Duduk. Masuk. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, kita masuk latihan yang ketiga, yang terakhir. Latihan kecepatan. Ada nomor 1 angkat tangan, nomor 1. Yang nomor 1 tidak angkat tangan. Nomor 2. Ya, nanti berbaris berhadapan. Nomor 1, Bapak kasih nama regu kuda. Nomor 2, Bapak kasih nama regu kucing. Kuda dengan kucing. Dengarkan. Kalau aba-abanya, perhatikan. Kalau aba-abanya kuda, dengarkan. Kalau Bapak panggil kuda, maka kuda ngejar kucing. Kucingnya lari. Kalau Bapak panggil kucing, kucingnya lari. Kudanya lari. Kucing ngejar kuda. Contohnya, nih.
Bapak sama Samuel. Batasnya ada. Tidak boleh lebih dari kita buat batasnya. Kalau misalnya Bapak kuda Samuel, kucing. Ya. Misalnya Bapak kuda Samuel, kucing. Kuda berarti kucingnya lari. Nih. Kalau nggak dapat, kalau kucing nggak dapat dikejar sama kuda, maka dengan batas tertentu kuda harus gendong kucing. Tapi kalau misalnya, tapi kalau misalnya kuda lari, kucing dapat sama kuda, maka kucing yang gendong kuda. Oke, paham? Ayo, semuanya berbaris di sana. Kuda yang kuda, kucing jangan jauh kali. Batasnya lapangan itu. Oke, perhatikan. Kejar yang di depannya saja. Kamu apa? Kucing kan? Aku tahu yang tadi itu yang jatuh itu siapa? Bang Rehan. Yang tinggal di rumahan kampung. Apa? Dia juga nya di apa? MDA sana. Coba kau panggil. Tiga, dua, satu. Tiga, dua, satu. Kucing. Refleksi. Ya. Acapella. Halo, luar biasa lagi. Mana yang luar biasa? Baik, anak bapak kalian, kita sudah melakukan apa saja gerakannya. Satu. Kekuatan ada apa aja? Push up terus. Jalan kepiting, satu lagi. Dorong. Coba, kemudian apa lagi? Keseimbangan. Apa gerakannya?
Dari semua gerakan tadi mana yang sulit? Lakukan latihannya dengan semangat supaya badannya sehat. Itu adalah unsur-unsur kebugaran jasmani. Ada kecepatan, kekuatan, kelenturan, kelentukan, keseimbangan, stamina. Ini dengan ayo, bismillah. Oke, yuk untuk calling down pendinginan, tangan di atas. Lagi tangannya, kakinya, lagi atas, kemudian bawah teriak. Lagi, semangat. 3, 2, 1, teriak. Lagi, berdiri boleh. 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Ya, silakan beristirahat. Oke, Bu Liza, Pak Abdul Latif, terima kasih atas waktunya. Tadi sudah membantu Ibu Liza dalam kegiatan coaching pada kegiatan hari ini. Karena pada esensinya, Bu Liza pada hari ini akan melakukan kegiatan aksi nyata untuk menjadi kita. Oke, Bu Liza, tadi Bu Liza sudah melakukan kegiatan coaching sudah cukup baik. Kira-kira ada yang mau dikomentari? Ya, boleh Pak. Baik, tadi sudah melakukan kegiatan coaching dengan baik. Kemudian kita sekarang masuk sesi penutup, yaitu pasca setelah observasi. Tadi ada beberapa indikator yang Ibu kejar ya kan, dari kegiatan coaching tadi dengan Bapak Abdul Latif. Kira-kira indikator yang Ibu kejar tadi, yang tercapai yang Ibu harapkan, kira-kira yang muncul pada kegiatan coaching tadi apa? Kira-kira bisa dijelaskan sama saya? Ya, gini, saya barusan sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan langsung seperti tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci saya untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke, benar sekali. Baik, sedikit saya beri penguatan tadi dari kegiatan itu. Dari pengamatan yang saya lakukan tadi dari Bapak Abdul Latif dengan Ibu Liza tadi, ya benar, tahapan-tahapan alur ceritanya sudah jelas, sudah tampak sekali. Kemudian Pak Abdul Latif juga merasa nyaman ya, istilahnya bereksplor. Betul. Yang mengarahkan itu kita emang diarahkan untuk menemukan solusinya. Jadi istilahnya dalam hal ini memang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi yang diutarakan sama Bu Liza tadi juga sangat membantu Pak Abdul Latif menggali kompetensi diri yang ada, ya kan? Baik, kemudian untuk selanjutnya kedepannya nanti pada kegiatan ini, kegiatan coaching ini, saya berharap bukan habis di sini saja Bu Liza ya, bisa kita lakukan untuk berkesinambungan untuk menggali masalah-masalah yang ada di rekan kerja kita yang ada di sekolah. Saya berharap kepada Ibu Liza dan Abdul Latif saling berkolaborasi, kita bertiga berkolaborasi di sekolah ini karena kita merupakan agen perubahan untuk Merdeka Belajar. Sebisa mungkin budaya positif yang telah kita tunjukkan pada hari ini dari kegiatan coaching ini bisa nanti kita tularkan kepada yang lainnya. Mungkin Bu Liza yang mau ditambahkan? Secara apa kompetensi yang saya akan lakukan untuk kedepannya, saya akan melaksanakan alur tirta ini dengan baik lagi, sehingga nantinya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, baik. Saya berharap seperti itu juga. Sebenarnya saya juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Abdul Latif, Ibu Liza, istilahnya yang telah membantu kegiatan aksi nyata ini. Mungkin dalam memberi masukan, mungkin ada silap dan hilaf dari saya mohon dimaafkan. Sekali ini saya minta terima kasih. Semoga kegiatan ini tetap kita jalankan
berkesinambungan untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran yang lebih baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.